Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idrus. Saya akan menjelaskan standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, pengertian kepemimpinan sekolah. Secara etimologis, pimpinan dan kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu to lead. Maka konjungsi berubah menjadi pimpinan atau leader, yang kepemimpinan leadership. Kata pimpin mengandung beberapa arti yang erat kaitannya dengan pengertian mempelopori, perjalanan di muka, menuntun, membimbing, mendorong, mengambil langkah atau praksara pertama, lalu bergerak lebih awal, berbuat lebih dahulu, memberi contoh dan menggerakkan orang lain melalui pengaruh. Lalu kalimat kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mendapat awalan ke dan an yang mengandung kata kerja. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan seluruh sumber daya manusia, organisasi maksudnya, terutama sumber daya manusianya untuk melakukan apa yang diharapkan. Nah, selain itu ada beberapa ahli yang memberikan pengertiannya mengenai kepemimpinan. Di antaranya ada Robert Dubin menyatakan kepemimpinan adalah penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Lalu juga ada Ralph M. Stockdale, dia menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada kepemimpinan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah. Nah, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, bahwa kualifikasi kepala sekolah atau madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Nah, apa aja sih yang ada dalam kualifikasi khusus dan umum itu? Itu rinciannya sebagai berikut. Dan yang selanjutnya ada kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, yaitu bahwa standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah paling tidak memiliki 5 kompetensi, yakni kompetensi kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Nah, berikut pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Melasari yang akan melanjutkan pembahasan teman saya. Kompetensi yang selanjutnya yaitu kewirausahaan. Jadi seorang kepala sekolah ini setidaknya memiliki 5 poin dalam kompetensi kewirausahaan. Yang pertama itu adalah menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Lalu ada memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah.
Selanjutnya ada pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir adalah memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah atau madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Jadi, kompetensi kewirausahaan ini sangat mengedepankan inovasi dan kreatif dari kepala sekolah itu sendiri. Kompetensi yang selanjutnya adalah supervisi. Jadi, seorang kepala sekolah harus mampu merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru dan juga melaksanakan supervise akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervise yang tepat. Dan setelah itu, seorang kepala sekolah ini juga bisa menindaklanjuti hasil supervise akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Jadi kepala sekolah ini melaksanakan supervisi ini untuk menciptakan guru-guru supaya nanti guru tersebut memiliki profesionalisme yang baik gitu ketika nanti akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kompetensi yang selanjutnya adalah kompetensi sosial, di mana sosial ini berkaitan dengan kepentingan sekolah atau madrasah, di mana nantinya itu kepala sekolah akan bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Lalu juga berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, nanti kepala sekolah tersebut akan berpartisipasi dalam rangka misalkan memeriahkan sesuatu atau program-program di mana nantinya berhubungan dengan kemasyarakatan. Dan yang terakhir ini adalah memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Ya, jadi kepala sekolah ini kan merupakan jabatan yang paling tinggi gitu ya di sekolah. Jadi kepala sekolah ini memang harus melaksanakan tugas dan perannya ini untuk menciptakan sekolah yang memang bisa untuk kompetitif dan berkualitas tinggi. Karena adanya tantangan tersebut, maka kepala sekolah ini diharapkan mampu untuk mempunyai kompetensi-kompetensi yang sudah dijelaskan tadi pada diri seorang kepala sekolah. Dan juga kepala sekolah ini kan seorang pemimpin, jadi memang sudah seharusnya dalam praktik sehari-hari ini selalu berusaha untuk memperhatikan dan juga mempraktikkan 8 fungsi kepemimpinan dalam kehidupan sekolah. Dan yang pastinya tujuannya itu untuk memberikan sekolah tersebut menjadi sekolah yang lebih baik dan juga mampu untuk memimpin guru-guru dengan profesionalisme yang baik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah bagaimana nantinya kepala sekolah ini bisa beradaptasi dengan sikap para guru, staf, tenaga pendidik yang lain, peserta didik yang lain, yang dimana nantinya ini memiliki latar belakang kehidupan, kepentingan, tingkat sosial budaya yang berbeda, sehingga nantinya ini tidak ada konflik baik antar individu maupun antar kelompok. Selanjutnya adalah suggesting. Jadi suggesting ini atau saran ini memang sangat diperlukan oleh para bawahan dalam melaksanakan tugas. Supplying ini adalah seperti yang kita ketahui, sekolah ini kan sebagai organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Jadi oleh karena itu diperlukan beberapa dukungan dari seperti guru, peserta didik, dan juga staf-staf di sekolah tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana nantinya kepala sekolah ini menjadi katalisator dalam artian mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, staf, dan peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya diadakan rapat bersama guru, kalau dengan peserta didik mungkin misalkan dengan adanya pidato ketika upacara yang mampu membangkitkan semangat untuk terus belajar, dan juga ketika nanti rapat dengan guru, nanti guru-guru tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya adalah providing security. Jadi
Ini adalah rasa aman yang merupakan salah satu kebutuhan setiap orang baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang keenam ini adalah representing. Jadi kepala sekolah ini kan pemimpin ya yang akan menjadi pusat perhatian. Artinya kepala sekolah ini memang diarahkan untuk menjadi kepala sekolah dan mewakili kehidupan di sekolah. Lalu ada inspiring. Jadi bagaimana caranya kepala sekolah ini memiliki hakikat di mana nantinya ini menjadi sumber semangat bagi warga sekolah. Dan ada praising. Jadi nanti kepala sekolah ini diharapkan untuk selalu menghargai apa yang dihasilkan oleh para mereka sebagai tanggung jawabnya. Misalkan menghargai pendapat para guru ketika rapat berlangsung, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas standar kualifikasi dan kompetensi pengawas. Standar pengawas sekolah atau madrasah memang sudah ada dalam peraturan pemerintah Diknas nomor 12 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah. Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Kita akan membahas satu persatu bagaimana kualifikasi pengawas. Yang pertama adalah memiliki pendidikan minimum magister atau S2 kependidikan dengan berbasis sarjana atau S1 dalam rukun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Yang kedua ini guru SMP bersertifikat pendidik dengan pengalaman kerja minimal ini 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau kepala sekolah SMP dan pengalamannya ini minimal 4 tahun sesuai dengan rumpun mata pelajarannya. Yang ketiga ini adalah guru SMA bersertifikat pendidik dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam rukun mata pelajaran yang relevan di SMA atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun sesuai dengan rukun mata pelajarannya. Yang keempat adalah guru SMK bersertifikat pendidik dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam rukun mata pelajaran yang relevan di SMK atau kepala sekolah SMK dengan rumpun mata pelajarannya dan memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun. Selanjutnya adalah memiliki pangkat minimum penata atau yang biasa disebut dengan golongan ruang 3-C. Yang keenam adalah berusia setinggi-tingginya ini 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidik. Yang ketujuh, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedelapan, yang pastinya lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah standar pengawas sekolah, di mana nantinya ini terdapat 6 kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi supervisi manajerial, yang ketiga kompetensi supervisi akademik, yang keempat kompetensi evaluasi pendidikan, yang kelima kompetensi penelitian pengembangan, dan yang keenam ini kompetensi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Jayanti dengan NIM 140361935 akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Nah, ini adalah kompetensi kepribadian untuk pengawas. Kompetensi kepribadian untuk pengawas itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tanggung jawab. Seorang pengawas itu harus memiliki tanggung jawab atas tugas yang sedang diemban. Dari awal sampai akhir itu harus penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua itu kreatif. Kreatif di sini yang dimaksud adalah kreatif untuk menciptakan metode pengawasan serta suasana pengawasan yang efektif tapi tetap inovatif. Nah, yang ketiga ini rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini akan menimbulkan inovasi-inovasi yang kreatif. Yang keempat ini memotivasi diri dan yang kelima adalah stakeholder. Nah, kompetensi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada supervisi manajerial. Nah, supervisi manajerial ini merupakan kompetensi supervisi menguasai metode, teknik, dan prinsip supervisi.
menyusun metode kerja dan instrumen, menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya, membina kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah, membina guru dalam melaksanakan BK, serta memantau pelaksanaan SNP. Nah, jadi ini tuh terfokus pada teknik dan metodenya. Nah, di sini juga pengawas itu menyusun laporan untuk pengawasannya. Nah, setelah itu dia membina guru dan kepala sekolah untuk menciptakan sekolah yang efektif dan bisa menyokong pendidikan Indonesia supaya jadi lebih baik. Nah, yang kedua ini ada supervisi akademik. Nah, supervisi akademik adalah memahami konsep, prinsip, pembelajaran tiap mapel dalam rumpun. Nah, misalkan untuk mapel sejarah, mereka harus memahami itu konsep dan prinsip pembelajarannya. Nah, juga membimbing guru dalam menyusun silabus, RPP, dan KTSP. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak guru yang bukan berasal dari jurusan pendidikan, banyak yang dari ilmu murni. Nah, kalau misalkan dari ilmu murni itu artinya tidak dapat basic pedagogi. Kalau misalkan tidak dapat basic pedagogi, artinya guru-guru yang berasal dari rumpun ilmu murni ini harus lebih beradaptasi dan pastinya agak sedikit susah. Nah, di sini pengawas itu berperan untuk membimbing guru-guru ini untuk menyusun silabus, RPP, dan KTSP. Juga guru ini membimbing kegiatan pelajaran di kelas atau lab, serta memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalkan sekarang ini sudah masuk zamannya revolusi industri 4.0, jadi artinya teknologi itu berperan penting bagi pembelajaran. Lalu ada evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi pendidikan ini yang pertama itu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan, lalu membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek penting yang dinilai dalam pembelajaran. Juga menilai kinerja prospek guru, menilai kinerja kepsek, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Juga memantau pelaksanaan pembelajaran, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian, mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja guru, kepsek, dan staf sekolah. Jadi untuk evaluasi pendidikan ini diawali dengan menyusun kriteria dan indikator keberhasilan. Jadi awalnya itu disusun dulu, lalu dibimbing, dan juga pengawas sekolah ini tetap memantau kinerja guru yang akhirnya nanti akan dituangkan dalam laporan dan akan dievaluasi supaya mengetahui di mana letak kesalahannya dan memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini ada penelitian pengembangan. Yang pertama itu menguasai berbagai pendekatan jenis metode penelitian pendidikan. Terus ada menentukan masalah kepengawasan yang penting untuk diteliti. Kemudian setelah menentukan masalah kepengawasan itu ada menyusun proposal penelitian pendidikan. Setelah menyusun proposal penelitian pendidikan akan dilaksanakan penelitian pendidikan. Nah, setelah itu akan diolah dan dianalisis data hasil penelitiannya. Juga setelah itu menulis hasil karya ilmiah dan juga menyusun pedoman untuk tugas kepengawasan. Memberikan bimbingan guru tentang penelitian atau PTK. Nah, jadi dalam penelitian pengembangan ini terfokus untuk melakukan penelitian dalam hal ilmiah gitu. Jadi seperti melakukan penelitian pendidikan. Jadi pengawas ditugaskan untuk membuat penelitian pendidikan yang nantinya mungkin akan menjadi acuan dalam mengajar oleh guru-guru. Nah, lalu ada kompetensi sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas diri. Yang kedua itu aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk menjadi seorang pengawas itu nggak cukup kalau misalkan kompetensinya cuma seperti yang 3 tadi. Harus ada kompetensi sosial yang artinya nantinya pengawas harus bisa membaur dengan satu sama lain. Nah, ini standar kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi sekolah. Nah, ini diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Nah, tenaga administrasi sekolah atau madrasah terdiri dari kepala tas, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Nah, ini kualifikasi kepala tenaga administrasi sekolah. Yang pertama itu SD.
pada tingkatan SD ini minimal lulusannya SMK atau sederajat. Nah, kalau misalkan tingkatan SMP itu minimal lulusan D3. Kalau misalkan SMA minimal S1. Tapi dari 3 tingkatan ini, kalau ditarik benang merahnya, yang terpenting adalah memiliki sertifikat Kepala Tenaga Administrasi Sekolah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang artinya, mereka itu telah di-approve kalau misalkan mereka itu kompeten. Nah, yang pertama itu, kualifikasi pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Ini kriterianya minimal lulusan SMA atau sederajat dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang. Nah, kalau misalkan untuk kualifikasi pelaksana urusan administrasi keuangan, itu kriterianya minimal lulusan SMK atau sederajat, juga program studi yang relevan. Maksud program studi yang relevan di sini adalah misalkan pelaksana urusan administrasi keuangan ini dia berasal dari jurusan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan keuangan, terus atau SMA atau MA yang memiliki sertifikat yang relevan. Lagi-lagi sertifikat yang relevan itu diperlukan. Lalu ada pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Ini itu kualifikasinya minimal lulusan SMA atau sederajat. Nah, ini ada pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini minimal lulusan SMA atau sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah memiliki 9 rombel. Rombel adalah rombongan belajar ya. Lalu ini ada pelaksana urusan administrasi kurikulum. Kriterianya minimal lulusan SMA atau sederajat dan dapat diangkat apabila memiliki minimal 12 rombel. Rombel itu yang seperti tadi, rombongan belajar. Nah, selanjutnya ada pelaksana urusan administrasi umum untuk SD, MI, ataupun SDLB. Nah, ini tuh minimal SMK atau sederajat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini untuk petugas layanan khusus. Petugas layanan khusus itu terdiri dari yang pertama, penjaga sekolah atau madrasah. Ini minimal SMP atau sederajat. Yang kedua itu tukang kebun. Nah, ini juga sama, minimal SMP atau sederajat. Dan diangkat apabila sekolah ini memiliki kebun minimal 500 meter persegi. Nah, yang ketiga tenaga kebersihan juga sama, minimal lulusannya SMP atau sederajat. Nah, pengemudi sama SMP atau sederajat dan memiliki SIM yang sesuai dan diangkat apabila sekolah memiliki kendaraan roda 4. Yang kelima itu ada pesuruh, minimal SMP atau sederajat. Nah, kalau misalkan kita lihat petugas layanan khusus ini kualifikasinya sama aja, jadi minimal SMP atau sederajat, asalkan mereka memiliki kualifikasi penunjang yang akan membantu mereka untuk melaksanakan tugasnya nanti. Nah, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, lanjut ke materi selanjutnya. Namun sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aryo Sanjaya dengan nomor induk mahasiswa 14036190070. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dimensi kompetensi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah atau Madrasah. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yaitu meliputi integritas dan akhlak mulia, etos kerja, mengendalikan diri, rasa percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreativitas, dan inovatif. Lalu ada kompetensi manajerial, yaitu mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan lapangan kerja, mengorganisasikan staf, dan mengembangkan staf. Lalu selanjutnya ada kompetensi sosial, yaitu bekerja sama dalam tim, memberikan layanan prima, memiliki kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja. Lalu selanjutnya ada kompetensi teknis. Nah, ini melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Lalu selanjutnya ada dimensi kompetensi pelaksana urusan. Nah, di sini kurang lebih sebenarnya sama ya, dari 3 ini sama yang sebelumnya. Namun di sini yang nggak ada adalah kompetensi manajerial, karena memang faktor tersebut tidak diperlukan, karena di sini karena pelaksana ini itu bertanggung jawab kepada kepala tersebut. Jadi pelaksananya adalah staff, jadi dia nggak punya bawahan lagi, jadi otomatis
kompetensi manajer ini yang dalam mengatur staf ini tidak diperlukan, tapi sisanya sama aja. Ini juga dimensi kompetensi petugas layanan khusus juga dari ketiga penjelasan ini sama aja seperti sebelumnya. Juga kenapa tidak ada yang manajerial, alasannya juga sama. Nah, lalu ada standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Nah, ini standar kualifikasinya ada dua, ada yang akademik dan akademik. Itulah faktor yang akan dijadikan pertimbangan untuk menjadi atau dianggap menjadi pengawas sekolah. Sedangkan standar kompetensi memuat seperangkat kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai pengawas sekolah untuk menjalani tugas-tugas pokoknya. Nah, lalu ada sama aja teman tadi kan standar kualifikasi dan sekarang standar kompetensi. Ini kemampuan untuk melaksanakan tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dengan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini standar kompetensi ya, atau bisa dibilang standar kemampuan dari seseorang yang akan diuji kualifikasi dan kompetensinya sebagai tenaga kependidikan apabila mau diangkat menjadi seorang pengawas sekolah. Nah, lanjut kita masuk ke perbandingan kualifikasi tenaga kependidikan Indonesia dengan negara lain. Nah, ini ada Indonesia. Nah, menurut peraturan Kementerian Pendidikan, tenaga kependidikan minimal mempunyai gelar D4 atau S1. Nah, lalu ada Korea Selatan. Di Korea Selatan, menjadi tenaga kependidikan adalah sebuah pekerjaan idaman dan membanggakan, yang pastinya jadi idaman mertua dan bergaji besar, sehingga tenaga kependidikan di sana makmur dan bertanggung jawab. Sebenarnya sama aja sama guru di Korea Selatan gitu ya. Dan lulusan juga pasti harus lulus S1 atau D4. Nggak tahu di Korea Selatan D4. Pastinya D1 gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada Amerika. Nah, di sana tenaga kependidikan harus memiliki gelar sarjana 4 tahun ya, atau kalau di Indonesia S1, dan juga pelatihan khusus yang diakui negara. Jadi ada sertifikasinya sendiri teman-teman. Sebenarnya semua negara juga pasti kayak gitu. Nah, terus ada Finlandia. Di negara ini para tenaga kependidikan harus mempunyai gelar paling minimum yaitu S1. Sementara gurunya itu paling minimum S2 teman-teman. Oke, selanjutnya ada perbandingan standar kompetensi tenaga kependidikan di Indonesia dan negara lain. Nah, perbandingan standar kompetensi kepala sekolah Indonesia versus Malaysia. Nah, ini perbandingannya ada negara Indonesia dan Malaysia, tetangga gitu ya. Kalau di Indonesia, untuk menunjang kompetensi manajerialnya, Indonesia melakukan training kepala sekolah selama 2 minggu gitu. Diklat gitu, bahasa gampangnya diklat, pendidikan kilat. Lalu ada Malaysia, untuk menunjang kompetensi manajerialnya, Malaysia melakukan training kepala sekolah selama 6 bulan. Lebih panjang daripada Indonesia. Gak tahu mana yang lebih efektif. Mungkin saja yang lebih lama lebih efektif karena lebih tersampaikan banyak materi atau banyak pembelajarannya ke kepala sekolah tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini ada sumber-sumbernya. Oke, terima kasih teman-teman. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah. Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah penting bagi pengembangan sekolah. Suksesnya pendidikan karena 4 hal, termasuk salah satunya peran kepala sekolah. Memang kalau kita berbicara mutu, tentu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang kebijakan yang tidak berubah-ubah, dan saya rasa ini baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan di tingkat sekolah itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sarana.
mau tidak mau sarana ini memang sangat membantu sekali dalam rangka peningkatan proses pembelajaran. Dan yang ketiga tentunya adalah kompetensi guru, karena kompetensi guru ini mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Apapun kurikulumnya, apapun aturannya, kalau kompetensi gurunya baik, tidak akan jadi masalah. Mungkin ini yang menjadi perhatian kita bersama. Yang tidak ada kalah pentingnya adalah peran kepala sekolah. Karena peran kepala sekolah inilah yang menentukan. Kalau siswa ingin pintar tergantung gurunya. Tetapi kalau sekolah itu mau bagus dan sekolah itu mau baik, tergantung kepala sekolahnya. Lebih lanjut dikatakan Supriyano, dengan adanya visi misi kepala sekolah, sekolah akan berkembang lebih baik. Ekosistem sekolah yang berjalan baik mempengaruhi proses dalam sekolah tersebut. Muhammad Lubis, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi.